Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita ngomongin firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami akan ngobrol tentang firman-Mu. Bimbing kami ya Roh Kudus, agar kami bukan saja ngobrol tentang firman-Mu, tetapi kami menjadi pelaku yang setia. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Hari ini kita ngopi dari Ulangan 6 ayat 6-7. Perkataan ini yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Engkau harus mengajarkannya dengan sungguh-sungguh kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Demikian firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukannya. Kedua ayat itu 6 dan 7 menjadi nats kita hari ini. Judul renungan, perhatikan dan ajarkan. Hari ini makin banyak orang tua merasa berhikmat dan mengabaikan firman Allah. Mereka mendengar firman Tuhan sekali seminggu di gereja dan merasa cukup. Anak-anak mereka melihat kebiasaan orang tua dalam memperlakukan firman Tuhan, dan mereka meniru. Nats kita hari ini mengingatkan kita betapa pentingnya firman Tuhan bagi hidup kita, dan bagi hidup anak-anak kita, generasi selanjutnya. Oleh karena itu kita harus menghayati firman Tuhan. Dikatakan, perkataan ini haruslah ada di dalam hatimu. Jadi bukan hanya membaca dan mendengar sambil lalu, dan dengan terburu-buru. Tuhan memerintahkan umatnya untuk tidak hanya mengetahui firman-Nya secara intelektual, tetapi juga menanamkannya di dalam hati mereka. Kita harus membangun hubungan yang dalam dan pribadi dengan firman Tuhan, bukan hanya ketaatan lahiriah. Jika itu kita lakukan, maka kita memberi teladan kepada anak-anak kita. Apalagi jika kita mengajarkan dengan sungguh-sungguh kepada anak-anak kita, maka kita akan mewariskan iman kepada mereka. Pengajaran kepada mereka harus disengaja dan dilakukan secara konsisten, bukan sesekali atau saat-saat tertentu ketika ada masalah. Mengajarkan ajaran iman harus menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dikatakan ketika engkau duduk di rumahmu, apabila engkau dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Percakapan rohani tidak boleh terbatas pada lingkup keagamaan seperti di gereja atau pada saat ibadah, tetapi dijalin dalam aktivitas sehari-hari. Iman harus menjadi bagian dari setiap aspek kehidupan, di rumah, di tempat umum, saat istirahat, dan juga dalam kegiatan apapun. Seorang guru Amerika bernama Winship memutuskan untuk melacak keturunan Jonathan Edwards hampir 150 tahun setelah kematiannya. Temuannya luar biasa, terutama jika dibandingkan dengan pria lain dari periode waktu yang sama yang dikenal sebagai Max Jukes. Edward adalah pria yang saleh, tetapi dia juga pekerja keras, cermat, dan bermoral. Lebih jauh, Winship menyatakan, banyak kapasitas dan bakat serta karakter lebih dari 1.400 anggota keluarga Edwards berasal dari Nyonya Edwards. Keturunan Jonathan Edwards dan istrinya diantaranya adalah 1 wakil presiden Amerika Serikat, 1 dekan fakultas hukum, 1 dekan fakultas kedokteran, 3 senator Amerika Serikat, 3 gubernur, 3 wali kota, 13 rektor perguruan tinggi, 30 hakim, 60 dokter, 65 profesor, 75 perwira militer, 80 pejabat publik, 100 pengacara, 100 pendeta, dan 285 sarjana. Kontras dengan keturunan Max Jukes. Ketika silsilah keluarga ditelusuri, 42 pria berbeda di sistem penjara New York adalah keturunannya. Ia tinggal di New York pada periode yang sama dengan Edwards. Keluarga Jukes awalnya diteliti oleh sosiolog Richard Dugdale
pada tahun 1877. Keturunan Jux meliputi 7 pembunuh, 60 pencuri, 190 pelacur, 150 narapidana, 310 gelandangan, dan 440 orang pecandu alkohol. Dari 1.200 keturunan yang diteliti, 300 meninggal karena terbunuh dan bunuh diri. Warisan yang sangat kontras, cara orang tua membesarkan anak, cinta yang mereka berikan, nilai-nilai yang mereka ajarkan, lingkungan emosional, pendidikan yang mereka berikan, mempengaruhi mereka sampai 4 generasi berikutnya. Baik untuk kebaikan atau keburukan. Sungguh fakta yang sangat menantang. Saudaraku, ini adalah fakta. Tentu banyak faktor lain dalam pertumbuhan seseorang, tetapi marilah kita melakukan apa yang bisa kita lakukan dengan keluarga kita. Mendidik mereka, memperhatikan, merenungkan dan mengajarkan firman Tuhan. Percayalah dan imani janji Tuhan, bahwa warisan yang baik itu akan menurun kepada generasi kita selanjutnya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk menghayati firman-Mu, mengajarkannya dengan tekun kepada anak-anak kami, dan menjadikan iman sebagai praktek hidup sehari-hari, dalam setiap momen kehidupan, dan dalam setiap aktivitas sehari-hari. Dalam nama Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin.